Selanjutnya cara kami serahkan sepenuhnya kepada Cak Nun dan juga para sesepuh Ma'iyah. Iya. Dan Mas Beben untuk kembali dengan hormat ke panggung. Ada Cak Fuad, ada Habib Anis dan sebagainya. Kami serahkan untuk Cak Nun. Oke, teman-teman sekalian, sambil menunggu Ustadz Nur Somad dan Cak Fuad, nanti kita gali bersama-sama karena mereka berdua adalah imadul ilm, tiangnya ilmu pengetahuan Ma'iyah. Jadi seluruh gejala dan fenomena yang kita lakukan di 5 kota yang permanen dan yang tentatif di banyak tempat yang lain itu selalu harus direkonfirmasikan kepada beliau berdua supaya kita tidak salah arah. Nah, nanti kita tunggu Pak Nur Somad hadir, kemudian Cak Fuad kita mohon maju. Tapi sebelum itu saya pengen kita melanjutkan belajar musik kepada Mas Beben. Kan gitu. Aduh, sorry. Cek. Mic-nya ngejazz nih. Mas Beben, saya gini. Iya. Kalau orang musik ngasih informasi tentang musik kepada orang yang tidak ngerti musik, pasti pakai bahasa musik. Iya. Oke. Kita orang nggak ngerti musik, tanya kepada orang musik, pasti pakai idiom dan bahasa orang yang tidak ngerti musik, kan gitu. Betul. Nah, jadi saya ingin Anda semua dan saya belajar kepada beliau tapi pakai bahasa kita. Ini untuk mengurangi feodalisme intelektual yang selama ini kalau rakyat suruh milih kan teorinya akuntabilitas, akseptabilitas, itu kan bahasa mereka yang kita nggak ngerti. Kita kan ngertinya kan getas karo beras kan gitu kan. Oke. Mas Beben, ya, saya nggak tahu, serabutan aja. Kalau diibaratkan kutub, ada kutub utara, kutub selatan, ada katulistiwa, katakanlah ada kutub barat timur. Itu pembagian musik sebenarnya bagaimana? Di mana letak musik barat? Jadi belum sampai detail dan labirinnya musik barat ya. Ya. Barat, India, Arab, Jawa, Sunda, Cina dan seterusnya, bagaimana menjelaskan itu secara teritorial? Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik secara prinsip cuma dibagi dua tadi, kutub utara, kutub selatan misalnya. Jadi musik yang kita dengar sekarang, yang RBT-nya kalian download, yang beli CD dan bajakan itu semua, prinsipnya adalah katakanlah kutub utara misalnya. Itu musik yang pendekatannya barat. Pendekatannya barat. Jadi apapun itu yang kalian dengar, musik blues, rock, apalah itu, kita sebutnya musik populer. Bahkan musik klasik sekalipun. Jadi nanti ada celahnya lagi. Jadi musik pendekatan barat dan world music, saya sebutnya kalau bahasa dunianya world music atau musik etnik. Jadi kalau tadi Cak Nun bilang Sunda, Jawa, Arab, Chinese itu masing-masing punya tangga nada sebenarnya. Tapi kita kategorikan yang musik apa kita sebutnya musik daerah kalau di sini, musik etnik, terus kalau orang bule bilang world music. Nah, itulah kategorinya ke sana. Yang selanjutnya adalah pendekatan ke barat. Jadi berdasarkan sejarah di abad 12, panjang abad 12. Cak Nun mancing ya. Jadi sebenarnya ini mulai dikembangkan di abad 12 ketika Paus Gregorius I ingin mengembangkan gereja nih, ingin mengembangkan supaya ya pendekatannya. Nah, pendekatan yang mereka lakukan lewat musik. Pendekatan yang mereka lakukan lewat musik. Sedangkan kan harus ada bahasa yang sama musik ini. Bahasa apa yang dipakai? Sunda, Jawa. Wah, mungkin jadi sesuatu yang agak segmented, ribbon. Nah, akhirnya mereka mengangkat sesuatu apa namanya? Kebetulan yang sesuatu yang ditemukan oleh Pythagoras. Ya, Pythagoras yang basicnya darah Turki dan Yunani. Akhirnya dia menemukan satu oktav ini, satu oktav menjadi 8 not. Ya, satu oktav secara singkat, satu oktav menjadi 8 not.
terus kemudian dengan kromatiknya 12. Nah, ini dipopulerkan. Terus kemudian nanti dibagi-bagi lagi dari major scale ini dibagi lagi menjadi 7 warna. Ya, 7 warna. Nanti ada yang diangkat desa-desa dari Yunani, yang ada yang namanya Ionian, Dorian, Phrygian. Oh, ini agak dalam. Tapi intinya itulah yang diambil oleh Paus Gregorius yang akhirnya dikembangkan. Yang kita kenal sekarang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dari Pythagoras, terus diangkat kembali, terus kemudian akhirnya itu yang akhirnya dipakai untuk. Nah, cuma dunia barat sempat digoyang sedikit oleh orang kulit hitam ketika blues lahir. Ya, kondisinya gini, ini sebenarnya musik daerah ini. Ini sebenarnya musik daerah nih. Ada kegengsian, kita pakai nggak ya? Kita pakai nggak ya? Nah, tapi ternyata, ini kayaknya asik musik ini nih. Tangan nadanya Swahili ini asik nih, ya kan? Sekali lagi kenapa orang kulit hitam ya? Karena kebetulan yang jadi budak waktu itu orang kulit hitam kan. Kalau orang Sunda waktu itu mungkin jadi Sunda ya kan. Nah, tapi waktu itu orang kulit hitam yang sana. Tapi setelah dianalisa, ya tangan nada barat kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do 7 itu kalau yang Swahili ini cuma 5. Jadi ada do-nya ada, re-nya nggak ada, mi-nya turun setengah, fa, sol, si-nya turun setengah, cuma 5 itu. Tetapi ternyata dari do ke mi turun setengah namanya minor third. Oh, ada nih di ilmu kita ada nih minor third ini. Ke fa ada, ke sol ada, ya kita ambil deh, kita ambil adoptasi ya kan. Diadopsi akhirnya menjadi dari blues. Nggak ada blues kalau nggak ada rock and roll, kalau nggak ada blues. Tidak ada rock kalau nggak ada rock and roll. Akhirnya berkembang menjadi musik modern. Jadi secara kutub, Canon, dan yang hadir di sini cuma 2. Musik yang orientasinya ke barat dan orientasinya world music sampai sekarang. Yang lagu-lagu populer ini sebenarnya pendekatannya ke barat, walaupun lagu dari pop daerah manapun gitu. Nah, nanti kalau lebih detail lagi saya mesti contohin tangan nadanya. Oke, saya ingin kita lebih, soalnya mereka ini orang aneh, tapi di bidang musik kan orang awam, orang umum. Ini kan orang aneh semua, orang tidak umum, orang yang berpikir sangat spesial. Karena tidak ada mobilitas untuk datang ke KJ dari banyak daerah yang jauh-jauh, pakai motor, pakai angkot segala macam, untuk tujuan yang sama sekali tidak umum. Tidak jelas lah gampangannya lah. Gitu ya. Tapi jiwanya jazz ya, Nun? Nah, makanya mereka adalah orang-orang yang terpilih dan memilih dirinya tanpa sadar. Mereka adalah pelaku perubahan yang sejati. Sebab kalau orang tidak punya daya merubah, dia tidak mau datang ke sini capek-capek sampai jam 3 tanpa tujuan yang jelas, tidak dapat bagian dari Vogue, dari Alex dan segala macam. Kan gitu. Maka mereka orang sangat spesial. Maka untuk bidang musik, saya minta kita berguru kepada beliau agar supaya di bidang musik pun kita dikit-dikit tahu spesial gitu lah. Amin. Gitu ya. Maka tapi tetap dengan bahasa kita. Katakanlah pengkutupannya tadi world sama barat. World ya. sama barat. Oke, kita sebut begitu. Tapi sekarang gini, kita agak lebih masuk ke kasus saja. Misalnya satu tangga-tangga nada notasi. Barat ada 7, Jawa ada 6,5, India 20, variabelnya sampai 22, Arab juga tidak karu-karuan banyaknya dan seterusnya. Nah, nomor itu tangga-tangga nadanya. Nomor 2 approach terhadap nada itu. Nah, approach ini yang kemudian menghasilkan cengkok, kan gitu. Jadi lagu barat atau lagu pop yang berorientasi barat tadi dinyanyikan dengan approach Jawa, berbeda dengan kalau dinyanyikan dengan approach barat pop, berbeda dengan kalau dinyanyikan dengan approach Arab, kan begitu. Jadi misalnya lagu adikku yang ku sayang, adikku yang ku sayang, gitu ya. Itu kalau pakai approach barat ya. Kalau pakai approach Jawa, adikku yang ku sayangi. Terus dia kalau yang nyanyi sinden, dia menjadi bukan lagu barat sama sekali, meskipun notasinya tetap barat. Mari kita bersama menyanyi lagu yang menarik hati. Kan approach Jawa itu. Atau lagu barat pakai approach Arab. Misalnya lagu apa?
Gini. Ramadan, Ramadan, iwak pe ya. Iwak pe-nya, nah, kalau bahasa Arab enggak. Ramadan, Ramadan, Ramadan and Syawal. Arab. Notasinya sama. Approach-nya berbeda. Ini orang jazz baru dengar malam hari ini juga. Betul. Lagi belajar nih. Maksud saya, ini kan nikmat Allah untuk kita dengerin, kita pelajari, kita identifikasi. Nah, sebenarnya puncak pertanyaan saya satu kepada Mas Ben. Kalau semua itu kutub, jadi misalnya approach kalau Barat kan lurus-lurus. Negro aja yang mengenalin belokan-belokan. Tapi kalau Barat lurus-lurus, karena dia yang paling awam di bidang tarik suara. Karena Barat itu paling tidak mampu, ya paling lurus. Jadi Indonesia tanah airku itu Barat. Ya, setuju. Gitu kan. Ini begitu dikasih approach Arab atau dipakai untuk menyanyikan bahasa Arab, syair Arab, nggak akan mampu sama sekali. Karena Barat itu cuman 15-20% dari kemungkinan variasi nada. Kan begitu. Misalnya ngimami pakai lagu Indonesia Raya. Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrohmanirrohim, maliki yaumiddin. Wes kira-kira dipacul ndasmu kan gitu. Tapi kalau cengkok Arab dipakai menyanyikan Barat, jadilah Maher Zain. Kan begitu. Dan saya kira sejumlah penyanyi Amerika memiliki kemampuan Afrika dan Timur Tengah yang seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Mas, approach itu tidak approach terhadap nada, tidak hanya berupa cara menyanyikan yang menghasilkan cengkok dan leguan-leguan yang beda-beda. Misalnya orang Turki itu saya kagum sama cengkok-cengkok Turki. Nusrat Khan misalnya. Tapi ternyata orang Turki kagum sama saya. Masalahnya apa? Masalahnya saya kagum karena tidak bisa melakukan tradisi cengkok lehernya, tenggorokannya orang Turki, dan orang Turki tidak bisa pakai cengkok kita. Nembang Jawa apa Sunda itu diajarkan di Turki itu mbok 3 tahun ora iso. Es lilin mah aja itu udah susah banget. Nah, orang Indonesia, Mas, tolong nanti dilihat. Orang Indonesia itu memiliki kemampuan, keluasan dan keluasan kemungkinan musikal yang bisa merangkum seluruh dunia, sementara mereka hanya menjadi bagian kecil dari Indonesia. Benar nggak, Mas Beben? Setuju. Nah, sekarang masuk ke jazz, Mas Beben. Tolong diungkapkan panjang lebar. Ini nanti ada hubungannya sama Cak Fuad soalnya, sama Pak Nur Somad. Saya tidak ingin kita ngomong hidung, setelah itu ngomong mata sendiri-sendiri. Kita harus mengerti hubungan hidung dengan mata. Kan begitu? Anda kalau menggambar, jangan menggambar hidung doang. Anda harus menggambar hidung di dalam environment wajah di mana ada jidat, ada alis, ada mata. Kalau Anda menggambar hidung saja, Anda tidak ngerti seberapa panjang kepanjangan atau tidak. Orang baru mengerti dirinya kalau dia bersama orang lain, kan begitu. Nah, kebanyakan ilmuwan Indonesia ngerti hidung, tidak ngerti lubangnya. Gitu kan? Ngerti tai tidak bisa membawi aromanya, kan begitu. Nah, itu kemudian lebih gawat lagi ketika sampai ke wilayah informasi yang instan. Tapi oke. Saya tidak perpanjang itu sebab di sini nanti kita punya Habib Anis dari Padi. Habib Anis ini saya panggil Habib kalau di depan orang banyak aja. Sebagai cara untuk terhormat ini tak celuk Habib. Tapi begitu metu kok gini tak celuk. Nis siapa nis kabar nis. Lawang Indonesia ini goblok. Ketok Jokowi jatuh cinta. Apa Didik jatuh cinta, Didik gumun. Ono penjual handphone bekas di Mekah bawa ke sini, diserbani, terus ngene-ngene Habib. Lah
Orang Indonesia itu nikmat dengan ditipu-tipu terus seperti itu. Padahal saya sudah bikin teori baku bahwa yang cantik, yang ganteng itu orang Indonesia. Silakan bantah. Kalau kulitnya orang Barat keputihan, itu terlalu putih, tidak baik. Kulitnya negro terlalu hitam. Yang indah, yang pas itu tengah-tengah. Ya Anda ini, betul nggak? Ini menentukan industri. Jadi jangan beli lotion yang bikin putih. Kita harus balik. Kita bikin lotion yang mencoklatkan kulit putih maupun hitam, kan begitu. Bagaimana ini Anda dihapusin? Itu baru kulit. Hidungnya orang Barat kepanjangan, hidungnya orang Arab kepanjangan. Hidung itu jangan terlalu panjang, hidung itu sedengan seperti orang Indonesia. Kan gitu cara berpikirnya. Mau sampai dioperasi diotot-otot gini sampai gini. Itu karena Anda ditipu oleh cara berpikir mereka. Wong Anda bukan mereka kok pakai cara berpikir mereka. Jadi mulai malam ini Anda harus berkaca kembali dan sadarilah, iya ya sing ganteng anjen iki ya. Yo top iki, irunge gak kedawan ya toh. Ya toh, tinggi badannya pun sedang toh. Kalau orang-orang Finland, orang Ceko itu kan tinggi-tinggi. Lu manusia kok segitu kedukuran. Manusia yang indah itu yang sedang seperti orang Indonesia. Gitu dong, itu namanya nasionalisme sejati. No. Cuman jangan ngomong gini di depan bule. Nek Anies wis dudu wong Arab iki wis wong Yaman belakraan rene akhirnya gak iso bali ya toh. Oke. Sorry saya belok ke sini untuk mengetahui pada malam hari ini dan kita mendapat ilmu dari Mas Ben. Kalau kita ngomong approach terhadap nada, kan kalau dangdut kan cetha itu. Melayu itu cetha. Kalau Jawa kan kalau do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do, kan itu yang dari barat ya toh. Kalau Arab kan itu Arab. Saya tanya, katakanlah Arab ini satu kutub, Jawa kutub yang lain. Barat itu katulistiwanya, karena dia ke sana tidak bisa, ke sini tidak bisa, bisanya lurus katulistiwa. Kalau Barat, Sunda sebuah kutub yang juga sangat unik. Di mana lahirnya jazz dan di mana jazz meletakkan diri? Di tengah-tengah kutub-kutub seperti itu. Ini ujian luar biasa ini presentasi. Itu karena jazz punya approach sendiri. Kalau pengetahuan saya Mas ya, nanti tolong kalau saya aja. Jazz tidak tergantung kutub itu, dia bisa kemana aja, karena yang membuat dia jazzy adalah cara dia meletakkan diri di tengah nada yang berbeda-beda itu. Kan gitu kira-kira. Nah, untuk itu tolong didetailkan apa ini benar, tolong diperdalam dan kasih tahulah orang-orang awam di depanmu ini, ya toh, supaya mereka pulang nanti bagusi di kampungnya masing-masing. Gue orang ngerti jazz toh. Gitu. Besok nang kampung langsung sarapan nih. Sing rada jazz toh lagu. Ayo ra jazz blas iki ya gitu. Besok sudah supaya kata jazz itu menjadi menjadi. Nah, Jokowi ini kan agak jazzy dikit-dikit di tengah. Ya di tengah kebiasaan vogue yang seperti itu, maka Jokowi. Tapi nanti saya ngomong khusus ya mengenai dua orang ini ya. Nanti khusus tapi jangan. Tapi kita ma'iyah tidak dalam rangka memihak siapa-siapa dan tidak dalam rangka menuduh atau menuding atau apapun. Kita mencari ilmu bersama-sama, kita memahami gejala bersama-sama, kita mencoba mematangkan pengetahuan kita bersama-sama. Nah, Mas Beben, dari seluruh pertanyaan saya mengenai terutama cara meletak. Kalau jazz kan di tengah Melayu dia bisa ngejazz, di tengah Jawa dia bisa ngejazz karena dia approach-nya berbeda, kan gitu. Cara gitarnya berbeda. Monggo ini dijelaskan supaya teman-teman hidupnya jazz. Kalau Anda tidak bisa ngejazz, Anda bukan tokoh perubahan. Kan begitu kan?
Silakan Mas. Menarik sekali. Boleh saya sambil main? Yes. Cek. Cek. Oke. Terima kasih. Ini saya sambil belajar, sharing. Harus main karena kadang ada bahasa lisan yang mungkin sulit ditangkap, tapi ketika dicontohkan mungkin lebih mudah kayak gitu kan. Jadi yang dibilang tadi oke, itu juga pembagian secara umum musik dibagi dua kutub. Itu juga bagi orang barat sebenarnya. Bagi orang barat artinya gini, bagi mereka cuma dua musik. Kutub ke barat dan world music. Tapi nanti di yang disebut barat ini pun juga banyak pohonnya sebenarnya. Dan tadi juga Canun yang world music sendiri sebenarnya juga banyak pohonnya gitu. Nah tapi mungkin nggak cukup waktu kita membicarakan pohon detailnya. Tetapi yang berkaitan dengan jazz, dan saya contohkan sedikit misalnya yang kita kenal dengan barat, akhirnya kita menggunakan satu yang namanya tangana diatonis. Tangana diatonis terdiri dari 7 not, pentatonis karena terdiri dari 5 not. Mereka begini tangan nadanya. Oke, nyanyikan bareng-bareng yang diatonis. Mulai. Oke, sekarang yang blues Afrika. Sekarang jadi kulit hitam dulu semuanya. Ingat sekali lagi. Nggak pakai musik. Sekali lagi. Balik. Ulang lagi. Oke. Nah, orang kulit hitam menggunakan itu senandungnya. Cuma tangan Anda. Nah, kaitannya Arab dan lain-lain termasuk kulit hitam, karena lari ini nanti ke jazz, saya bicaranya kulit hitam. Musik pada lahirnya kembali yang paling hakiki dimulai dari manusianya. Terus kemudian alat musik yang dibuat. Ya, alat musik yang dibuat. Nah, kadang-kadang percobaan untuk mengawinkan barat dan world music kadang-kadang mengalami kesulitan awal adalah dari mulai tuningnya, nyetemnya. Jadi kalau di barat yang satu namanya well tempered, yang satu tempered. Kalau di world music ada nada seperempat masalahnya. Itu yang kadang-kadang bikin, ya kalau tadi cuma ada 1 dan setengah kalau barat, kalau di world music ada seperempat. Itu yang kadang-kadang nggak masuk gitu. Jadi cara tuningnya beda. Mereka ada nada seperempat yang makanya melahirkan cengkok-cengkok tadi. Nah kemudian sampai akhirnya larinya berhasil ke jazz, tetap musik itu unsurnya harmoni, melodi dan ritmik. Sebuah musik pasti ada harmoni, melodi dan ritmik. Kalau kita sebut ini namanya melodi. Melodi, nyanyinya, mau dinyanyiin atau tangan ada. Terus kemudian nanti ada yang ritmenya secara harmonis. Oke, terus kemudian nanti ada yang main bassnya, iringan. Selalu ada harmoni, melodi dan ritmik. Nah, biasanya kalau gitaris klasik
tuntutannya gimana menggabungkan harmoni, melodi, dan ritmik. Akhirnya dia selalu diupayakan untuk menggabungkan ketiganya. Nah, itu konsep gitar klasik. Nah, kembali ke blues. Melodinya seperti ini. Makanya Bang, di barat nggak ada gini nih. Ya kan? Itu blues menggunakan itu. Ya kan? Itu sebenarnya bukan bawahnya barat. Nah, tapi kemudian belum lengkap menjadi sebuah musik kalau tidak ada ritmiknya. Nah, ritmiknya dari mana? Orang kulit hitam ini secara body language, hey man, ngomong goyangnya tuh, ya kan, Janun? Kayaknya kayak belagu, tapi nggak belagu, nggak tahu di sananya seperti apa, tapi mereka selalu body language-nya ngayun. Ya, kan akhirnya mereka nggak menciptakan nih nada blues, nih ritmik blues, nggak. Nah, tapi ketika mereka bersolmisasi, misalnya sebagian sini adalah kulit putih, sana kulit hitam. Kalau di sebelah sana kulit hitam, kalau disuruh solmisasi, coba yang di sini, ulang lagi. Nah, kalau yang sebelah sana selalu goyang, selalu goyang. Kalau yang ini begini, do re mi fa sol la si do. Yang di sana, do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Nih, do re mi fa sol la si do. Oke, kalau saya tunjuk sana, sana ya, sana goyang, sini lurus. Ya. Goyang. Ngayun, ngayun. Do re mi fa sol la si do. Gapat. Do re mi fa sol la si do. Kulit putih. Hitam. Do re mi fa sol la si do. Jangan ngayun, lurus, lurus, lurus. Coba lurus. Tapi kamu harus tetap ngayun karena kulit hitam. Ya kan? Lagi do re mi. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Ini disuruh lurus agak susah, Janun. Karena udah mulai ngejazz. Nah, jadi secara lahiriahnya body language, gaya ngomong kulit hitam, jadi begitu solmisasi mereka goyang. Jadi kalau mau belajar jazz, banyak yang bertanya kepada saya, Mas Beben, tangan ada apa sih ngejazz? Chord apa sih? Kunci, chord yang lebih tepat kita chordnya yang langsung ngejazz. Saya bilang itu tidak salah melodi apa atau chord apa, tapi yang penting di jazz bukan melodinya dulu, tetapi ritmiknya. Ritmiknya, dia kan tadi bergoyang, itu ritmiknya, irama mengucapkannya tadi. Jadi ketika lagu pop ingin dijadikan jazz, kita mulai dari cara ngitungnya dulu yang berbeda, mesti goyang. Jadi kalau lagu, oke, kita lurus. Tua ga pa se a mi do ga de ga ge ga se lagi a mi do de ga ge se lagi. Nah, ketika kulit hitam kita ingin ngejazzin lagu seperti tadi, kita mulai ngitungnya nggak? Oh, kalau tadi kan kalau kita mulai ngeband kita akan ngitungnya gini. Tua ga pa se a mi do. Nah, begitu mau ngejazzin sebuah lagu yang sebenarnya chordnya chord pop, kita mulai dengan ngitungnya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Say a mi do gede gede ke se lagi mi do gede gede ke se lagi. Ditambah ritmik yang goyang seperti itu, ditambah, nah, diatonisnya masih dipakai, dicampur sama blues dengan gaya ritmik yang seperti tadi, akhirnya lahirlah musik jazz. Tapi inti dari jazz adalah bukan sekedar tangan nada atau ritmiknya. Tadi yang ritmik baru unsur pertama di jazz. Unsur yang pertama apa? Unsur pertama adalah swing feel.
kalau main jazz harus mengandung swing feel yang tadi goyang tadi. Ya, sekarang kita ngejazzin Sepanjang Jalan Kenangan. Tahu lagu Sepanjang Jalan Kenangan? Oke, ngitungnya nggak boleh gini. Oke, jazz. Tuh, agak mulai. 1, 2, 1, 2, 3. Sengaja aku datang ke kotamu. Jazz, ngayun. Ngayun, jazz. Oke, itu jazz. Tepuk tangan buat kalian. Jadi ritmiknya campur pentatonis kulit hitam. Nanti lebih detail baru mulai tangga nada, chordnya. Jadi ritmik tadi ada empat sebuah lagu, sebuah musik bisa dikatakan mengandung jazz atau bisa disebut jazz. Satu swing feel, tadi disebutnya swing feel. Swing feel, tadi ngitungannya harus tadi swing feel. Swing, mengayun, ya feel dikategorikannya perasaan mengayun. Pokoknya intinya nanti ada detailnya kalau mau dikupas secara not balok, tapi intinya swing feel. Dimulai dari situ. Jadi dimulai karena body language-nya, kebiasaan kulit hitam, akhirnya dia mengayun. Mau ngejazzin harus swing feel. Lagu apapun menjadi jazz kalau ngitungnya kayak gitu. Yang kedua unsur dari jazz adalah blue note. Tadi bukan jazz atau kurang garam. Orang kulit putih pernah nyoba ngejazz nggak pakai blue scale, terasanya hambar. Harus ada blue scale yang tadi. Selalu ada blues scale, mengandung sesuatu yang blues. Yang ketiga, syncopation. Kalau unsur ketiga dari jazz, orang blues, orang jazz tuh nggak suka kalau nyanyi mulai satu baru mulai gitu. Ya, kadang-kadang suka dilambat-lambatin, ditelat-telatin. Syncopation adalah hitungan yang tidak jatuh pada hitungan utama. Misalnya kalau kita ngitung 1, 2, 1, 2, 3, 4, mulai nyanyi itu nggak nge-jazz. Kadang-kadang mesti jadi 1, suka di end-nya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, baru nyanyi. Itu syncopation namanya. Kadang-kadang itu menjadi ciri dari jazz. Jadi kadang-kadang kalau saya main makanya kayak digantung-gantung. Tuh, padahal harusnya dipencet setan. Itu syncopation. Unsur yang terakhir, nah ini yang membuat kadang-kadang belum tentu orang yang punya jiwa jazz bisa main jazz. Tetapi saya yakin orang yang punya jazz, yang punya jiwa jazz adalah punya jiwa improvisasi. Bukan jazz tanpa improvisasi. Jadi meskipun semuanya udah ada, tapi kita tidak memiliki jiwa improvisasi. Improvisasi adalah, ada yang bilang membuat lagu di atas lagu, tapi spontan. Ada lagu harusnya dia tambahin ada yang prinsipnya seperti itu. Tapi bisa juga improvisasi adalah seperti membuat lagu baru di dalam lagu. Tapi persoalannya adalah spontannya ini. Jadi improvisasi adalah manifestasi dari sebuah kebebasan. Jadi kulit hitam dulu, di zaman dulu benar-benar ini nggak boleh, ini restoran kulit putih, kulit hitam nggak boleh masuk dan segala macam. Pokoknya sangat-sangat rasis dan diskriminasi. Mereka hanya bisa bebas di musik salah satunya. Nah, kebebasan ini di musik dituangkan dalam bentuk yang namanya improvisasi dan dilakukan spontan. Jadi kalau anak-anak Kenduri Cinta mau main jazz, oh biar keren, nanti bulan depan saya akan tampil. Saya akan hafalkan melodi yang keren, nanti saya ulang di Kenduri Cinta. Walaupun kita nggak tahu ngapalinnya di mana, tapi ketika main benar-benar merupakan hafalan, itu tidak jiwa jazz. Jiwa jazz bukan jiwa yang sudah dihafalkan baru main, tapi jiwa jazz semua spontan. Kadang-kadang saya main sebuah lagu yang kapan-kapan sih mulainya
Jazz manifestasi dari sebuah kebebasan dituangkan dalam bentuk improvisasi dan spontan. Makanya saya bilang ini adalah komunitas jazz. Saya ngobrol dengan Mas Gandhi, Atang, orang-orang yang jazz, apalagi biangnya Cak Nun. Oh, luar biasa. Sangat improvisasi. Saya bilang, wah Cak Nun jazz banget. Apalagi ketika ngomong soal jazz tuh luar biasa. Itu saya kenang terus. Salikin dan segala macam, Cak Nun tuh luar biasa. Jadi itu belum pernah saya dengar ada orang jazz ngomong seperti Cak Nun tentang jazz. Bahkan saya pikir Cak Nun lebih tahu dari jiwa orang jazz sendiri. Oh, jazz adalah pejalan tasawuf sejati. Cak Nun bilang di 2 bulan yang lalu, luar biasa. Realnya seperti itu. Realnya seperti itu. Jadi kalau masih mau populer atau mau main musik karena keduniaan, itu bukan orang jazz. Tapi jazz bahagia dengan apa yang dia miliki. Uang ada yang ngatur, rezeki ada yang ngatur. Jadi diri sendiri, lakukan yang terbaik, ya kan? Dan tidak sama dengan yang lain. Bahkan mencari kemungkinan baru, Salikin. Itu jazz luar biasa. Jadi 4 unsur sebuah musik bisa dikatakan jazz: swing feel, blue note, terus kemudian syncopation, dan improvisasi. 4 unsur. Disitulah jazz yang nggak bisa ditiru, menempatkannya improvisasinya tadi, Janun. Tangan Ade memang kebetulan yang dipakai adalah blues, karena mungkin mereka belum bersinggungan dengan Sunda dan Jawa, walaupun mereka udah mulai mengajak arah, mulai sekarang ada jazz etnik yang mulai ngajak unsur lain di luar blues gitu. Oke, Bung Beben, saya ingin meminta 2 hal kepada Anda untuk menjadi jembatan kita nanti diskusi dan dibukakan wacana-wacana dari Cak Fuad dan Ustadz Nur Somad. Ini juga karena perilaku jazz saja saya meminta ini ya. Pertama gini, katakanlah kalau dalam dunia politik dan ideologi itu ada ideologi baku, misalnya ada sosialisme, ada kapitalisme, baku ya. Ada liberalisme, ada konservatisme. Kedua-duanya baku. Jazz itu memiliki kemampuan dan keluasan untuk merangkul kedua-duanya dan menciptakan keindahan baru dari kedua-duanya. Itu jazz. Jadi kalau pendekatan bahwa Anda adalah salikin, orang yang mencari kesejatian, itu dari dunia tasawuf. Sekarang malam ini dunia tasawuf tidak sah kalau tidak punya dasar syar'i. Nah ini belum pernah sejak zaman Rasulullah sampai sekarang dibicarakan hubungan musik jazz dengan syariat Islam. Malam hari ini. Karena orang tidak punya asosiasi dan imajinasi, itu masalahnya. Termasuk para ulama. Jadi begini Bung Beben, kemampuan jazzy itu kemampuan di mana dia bisa menyambung kedua-duanya. Dia bisa mencari titik tengah di antara nada atau yang saya sebut approach tadi. Jadi tidak 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, gitu kan? Nah, kan ya? Itu kan dia mencari titik tengah, dia mencari sela-sela.